Jerunai adalah salah satu lambang bersejarah bagi masyarakat Melanau. Jerunai telah dijadikan tempat persemadian orang-orang bangsawan Melanau pada masa dahulu, tetapi tidak diamalkan lagi pada masa sekarang. Hal ini karena orang zaman sekarang lebih mempunyai peradaban dibandingkan dengan orang zaman dahulu. Banyak yang menjadi korban saat pembuatan jerunai ini. Menurut penduduk kampung Telian Mukah, penggunaan jerunai telah dihapuskan. Hal itu karena adanya agama yang masuk ke Mukah beserta dengan arus modernisasi. Kebanyakan penduduk tidak tahu di sebalik cerita jerunai karena penggunaan jerunai ini sudah dihapuskan beratus-ratus tahun dahulu. Di Mukah sendiri masih ada kesan jerunai yang masih berdiri di kawasan kampung Telian Tengah. Walaupun keadaannya sudah lapuk karena terkena sinar matahari dan hujan dari beratus-ratus tahun yang dulu, namun ianya tetap teguh berdiri. Menurut cerita, pada zaman dahulu, jerunai dijadikan tempat persemayaman orang yang dihormati kaum Melanau seperti raja, bangsawan, dan orang-orang yang terhormat yang mempunyai sifat dermawan kepada masyarakat ini. Jerunai hanya bisa dibuat menggunakan kayu belian yang besar dan cukup tua, karena hanya kayu jenis ini yang bisa tahan dengan air dan panas walaupun beratus-ratus tahun lamanya. Pada tiang jerunai akan dibuat 2 atau 3 lubang. Lubang di bagian bawah dan tengah dikhaskan untuk menempatkan mayat atau tulang si mati dan barang-barang berharga sebagai bekal di alam lain. Sementara lubang di bagian atas dikhaskan untuk para abdi yang dipilih untuk menemani ke alam baka. Pada prosesi pemakaman inilah sesuatu yang ngeri akan terjadi. Karena raja atau orang-orang bangsawan yang mati akan memilih budak yang akan menemani mereka ke alam baka. Sebelum jerunai ditancapkan ke dalam tanah, masyarakat menggali dengan kedalaman 2 meter. Lalu, lubang tersebut dimasukkan salah satu budak yang telah dipilih oleh orang yang meninggal tadi untuk menemaninya dengan hidup-hidup. Kemudian, ia digencet dengan jerunai yang berukuran besar, lalu dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Di saat inilah terdengar jeritan dan tangisan sayu dari keluarga raja dan dari keluarga budak tersebut, sebagai simbol agar roh si mati tenang di alam sana dan tidak mengganggu yang masih hidup. Di samping itu tadi, ada pandangan lain tentang pemakaman jerunai ini. Setelah ada golongan bangsawan yang meninggal, barulah jerunai ini dibuat. Untuk membangunkan jerunai ini diperlukan tenaga yang banyak, karena bukan mudah untuk menaikkan batang jerunai yang besar ini. Dikisahkan ada seorang anak yatim piatu yang akan dikorbankan untuk mengiringi bangsawan yang telah meninggal. Anak tersebut akan digantung pada tengah-tengah 2 tiang yang telah ditancapkan untuk pengebumian golongan bangsawan tadi. Diceritakan anak yatim piatu tersebut akan digantung sampai mati. Menurut kepercayaan orang kampung waktu itu, anak itu adalah sebagai pengiring bangsawan yang meninggal dunia tadi. Kepercayaan animisme yang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu dengan mengorbankan sesuatu yang tidak masuk di akal, biarlah ia hanya menjadi sejarah. Karena agama mengajarkan kita tentang bagaimana beribadah yang benar kepada Tuhan yang Maha Esa, tanpa harus menyakiti dan mengorbankan orang lain.